Jadi hari ini materi kita masih tentang koloid dan kita akan membahas konsep tentang sifat-sifat koloid. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama untuk memahami sifat-sifat koloid, berbagai sifat-sifat koloid, serta memahami contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi kita masuk ke dalam sifat-sifat koloid. Nah, jadi sifat-sifat koloid itu ada banyak, ada efek tinggal, ada gerak ground, ada absorpsi, koagulasi, dialisis, dan elektroforesis. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini yang pertama itu ada efek tinggal. Pernah dengar efek tinggal itu apa? Nah, jadi efek tinggal itu dia merupakan peristiwa ketika cahaya dihamburkan oleh partikel-partikel koloid. Nah, akibatnya jalannya cahaya itu akan terlihat menjadi jelas. Nah, contohnya itu seperti saat lampu mobil berkabut. Suara lampu mobil pada malam berkabut. Nah, jadi pernah kan lihat suara lampu mobil pada saat berkabut? Nah, itu suara lampu mobil itu dia terlihat seperti garis lurus putih yang memanjang di udara. Nah, itu terjadi karena cahaya lampu tersebut dia mengenai dengan partikel-partikel kabut yang dimana partikel kabut tersebut dia termasuk ke dalam ukuran koloid. Nah, jadi jadi partikel kabut tersebutlah yang menghamburkan cahaya lampu tersebut, sehingga cahaya lampu mobil pada malam berkabut itu akan terlihat oleh mata kita. Nah, misalkan ada berkabut, biasanya kita nggak akan nampak tuh cahaya mobil, cahaya lurus kayak gitu ya. Selanjutnya juga contoh seperti yang kita bahas di awal tadi, sinar matahari pada dedaunan. Nah, misalnya kan ada pohon yang gede itu. Nah, jadi ketika cahaya matahari masuk ke sela-sela dedaunan, itu akan terlihat garis-garis cahayanya. Seperti di contoh, akan terlihat garis-garis cahaya. Nah, itu terjadi karena di udara itu terdapat partikel-partikel seperti debu, uap air, kemudian juga ada kabut halus. Nah, jadi partikel tersebutlah yang menghamburkan cahaya sehingga jalannya cahaya matahari itu terlihat oleh mata kita. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada gerak ground. Pernah dengar gerak ground itu apa? Gerak ground itu adalah gerak acak ataupun zigzag yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid. Nah, gerakan ini juga terjadi karena partikel koloid terus-menerus menumpuk dengan partikel medium berdispersinya, sehingga karena adanya tumpukan tersebut, partikel koloid dia akan bergerak ke segala arah secara tidak beraturan. Nah, contohnya ini juga seperti pada debu yang terlihat bergerak acak saat terkena cahaya matahari di dalam ruangan. Nah, ini juga sering terjadi di kehidupan kita. Biasanya kalau pagi-pagi kita buka jendela dan cahaya matahari masuk, itu kan nampak kan debu-debu kayak ada bertebangan. Pernah lihat? Nah, itulah merupakan contoh dari gerak ground, di mana di udara tersebut terdapat partikel debu yang terus bertumbukan sehingga dia terlihat bergerak acak secara sendiri. Oke, selanjutnya itu ada absorpsi. Nah, jadi absorpsi ini adalah peristiwa menempelnya ion, molekul ataupun zat lain pada permukaan partikel koloid. Nah, ini terjadi karena permukaan koloid yang memiliki daya tarik yang sangat kuat sehingga zat menempel akan tertahan di disebut.
seperti penjernihan air, kemudian pada pemulihan gula, obat karbon aktif, pewarnaan tekstil, dan masker gas. Nah, ini juga ada terjadi pada kehidupan kita. Contohnya, misalnya kita duduk nih di kalangan orang yang merokok. Nah, jadi lama-kelamaan baju kita akan berbau rokok kan? Ya. Nah, jadi itu terjadi karena partikel asap tersebut dia akan menempel pada kain baju kita. Nah, itu juga disebut dengan absorpsi. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semuanya dengan penjelasan Ibu? Bu, saya mau bertanya Bu. Ya, baik Zainab. Tadi kan Ibu bilang kalau misalnya partikel asap itu akan menempel di baju. Ya. Kalau baju kan dia harusnya ada ininya kan Bu, apa bolong-bolongnya serat. Tapi kalau misalnya yang kayak gini itu apakah dia bisa terabsorpsi Bu? Kayak gini. Yang permukaannya itu ada serat. Kalau yang akan tulis misalnya Bu. Minggu depan akan dijawab. Bukan minggu ya. Iya, Bu.